Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas pendidikan biologi C angkatan 2024 akan mempresentasikan mengenai morfologi batang tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadilah Nur Destiani dengan NIM 2403020404040 dan rekan saya. Saya Gilta Putri Ramadhani dengan NIM 2403020404042. Saya Rustiana Fika Astafidze dengan NIM 2403020404061. Baik, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah yang pada umumnya berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara akar dengan daun, bunga, maupun buah. Batang memiliki jaringan pembuluh, yaitu xilem dan floem, yang berperan untuk mengangkut air, mineral, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Percabangan dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dikotomi dan percabangan semu. Percabangan dikotomi yaitu percabangan yang terjadi ketika ujung batang atau apikal membelah menjadi dua cabang yang sama besar. Ciri utama dari percabangan dikotomi ini yaitu tidak ada batang utama yang jelas, karena setiap kali ujung membelah, hasil cabangnya sama besar. Contoh dari percabangan dikotomi yaitu ganggang Cladopora, paku purba atau Pesilotum. Percabangan semu disebut semu karena pembelahannya tidak benar-benar menghasilkan dua cabang yang setara. Terlihat mirip dengan dikotomi, tetapi sebenarnya satu cabang lebih besar atau dominan dan cabang lain lebih kecil. Contoh dari percabangan semu ini yaitu beberapa jenis lumut dan tumbuhan tertentu dengan percabangan tidak seimbang. Selanjutnya ada perkembangan mikrofil dan perkembangan megafil. Perkembangan mikrofil adalah daun kecil sederhana yang biasanya hanya memiliki satu tulang daun atau satu berkas pembuluh. Perkembangannya berasal dari tonjolan kecil atau emergensia pada permukaan batang tanpa disertai celah atau gap pada jaringan pembuluh. Perkembangan mikrofil ini umumnya ditemukan pada tumbuhan berpembuluh primitif seperti Lycopodium atau paku kawat dan kelompok Lycophyta. Selanjutnya ada perkembangan megafil. Perkembangan megafil adalah daun besar dan kompleks yang biasanya memiliki banyak tulang daun yang bercabang-cabang. Perkembangannya berasal dari percabangan batang atau telometeori, yaitu melalui penyatuan atau anastomosis, percabangan telome, dan pengisian jaringan antar percabangan. Saat pembentukan megafil terjadi left gap, yaitu celah pada jaringan pembuluh batang tempat berkas pembuluh daun masuk. Megafil terdapat pada paku sejati atau Pteridophyta selain Lycophyta, Gymnospermae, dan Angiospermae. Lalu ada perkembangan batang dikotil. Perkembangan batang dikotil terjadi melalui dua tahapan utama, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer terjadi karena aktivitas meristem apikal atau ujung batang yang mengakibatkan batang memanjang. Ada epidermis yaitu lapisan pelindung luar dan korteks yaitu terdiri dari parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Stel atau silinder pusat terjadi atas xilem dan floem yang tersusun atas berkas pengangkut kolateral terbuka, yaitu ada kambium di antaranya. Lalu ada pertumbuhan sekunder yang terjadi karena aktivitas kambium vaskular dan kambium gabus atau velgen yang mengakibatkan batang menebal. Kambium vaskular membelah ke arah dalam menghasilkan xilem sekunder, ke arah luar menghasilkan floem sekunder. Inilah yang membuat batang semakin tebal. Lalu
kambium gabus keluar menghasilkan velum atau gabus, dan ke dalam menghasilkan velodrome atau jaringan parenkim. Lalu ada perkembangan batang monokotil. Batang monokotil berasal dari tumbuhan biji berkeping satu. Perkembangannya berbeda dengan digotil karena tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami penebaran sekunder yang nyata. Ada perkembangan primer, yaitu terjadi di meristem apikal atau ujung batang, mengakibatkan batang memanjang, jaringan yang terbentuk, ada epidermis pelindung luar batang, dan korteks sebagai lapisan jaringan dasar umumnya parenkim. Stel atau silinder pusat yang berisi berkas pengangkut yaitu silem dan floem. Baik, selanjutnya adalah macam-macam bentuk batang dan fungsinya. Yang pertama adalah batang tegak atau erect stem, yaitu adalah batang yang tumbuh lurus ke atas dari permukaan tanah. Yang yaitu ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah menopang daun agar mendapat cahaya matahari optimal. Yang kedua, menyongkang bunga dan buah supaya tersebar lebih mudah. Yang ketiga, transparansi air dan nutrisi dari akar ke daun. Contohnya adalah jagung, padi, dan bambu. Yang kedua adalah batang menjalar atau stolon dan runner, yaitu adalah batang yang tumbuh mendarat di atas permukaan tanah dan menghasilkan individu baru pada ruas tertentu. Ada beberapa fungsi juga. Yang pertama adalah membantu pertumbuhan atau tumbuhan menyebar secara vegetatif. Yang kedua, memperluas daerah tumbuh tanpa perlu biji. Contohnya adalah rumput teki dan stroberi. Yang ketiga adalah batang memanjat atau climbing stem, adalah batang lemah yang tumbuh ke atas dengan bantuan alat panjat atau akar adventif salur dan atau melilit pada penumpa. Ada juga beberapa fungsinya, yaitu yang pertama mendapat cahaya matahari lebih baik dengan menumpang pada tumbuhan lain atau benda. Yang kedua, mengurangi kebutuhan jaringan kayu yang tebal atau hemat energi. Contohnya adalah markisa, sirih, dan anggur. Yang selanjutnya adalah batang merayap atau creeping stem, yaitu batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah, biasanya panjang dan menghasilkan bunga atau buah di atas tanah. Ada juga beberapa fungsinya. Yang pertama adalah menjaga stabilitas tumbuhan yang tumbuh di tanah luas. Yang kedua, membantu penyebaran buah di permukaan tanah. Contohnya adalah semangka, labu, dan mentimun. Ada batang sekulen, juga adalah batang tebal dan berair yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Yaitu ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah menyimpan air di daerah kering. Yang kedua, fotosintesis atau karena daunnya bisa sangat kecil atau berubah jadi duri. Contohnya adalah kaktus dan lidah buaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat batang umbi, yaitu di mana batangnya yang membesar di dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan. Batang umbi ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama, penyimpanan cadangan makanan, kedua, alat perbanyakan vegetatif. Nah, untuk contoh dari batang umbi ini adalah kentang. Selanjutnya, terdapat batang rizoma, di mana batang bawah tanah yang tumbuh mendatar dengan ruas dan buku yang jelas. Nah, untuk fungsi dari batang bentuk rizoma ini, yaitu yang pertama, menyimpan cadangan makanan, yang kedua, alat perbanyakannya secara vegetatif, atau batang bawah tanah yang tumbuh mendatar. Untuk contohnya yaitu jahe, kunyit, dan juga lengkuas. Selanjutnya adalah pola konstruksi percabangan. Nah, percabangan pada tumbuhan merupakan strategi pertumbuhan batang untuk memperluas area fotosintesis, memperbanyak titik tumbuh generatif pada buah atau bunga, serta adaptasi terhadap lingkungan. Untuk pola yang pertama, pola konstruksi pertama yaitu secara monopodial, di mana dengan ciri-cirinya yaitu yang pertama, batang utama berasal dari satu titik tumbuh apikal yang terus berkembang.
Kedua, cabang lateral tumbuh dari kuncup aksilar. Ukurannya lebih kecil dibanding batang utama. Dan untuk ciri yang ketiga yakni batang utama tampak dominan. Nah, untuk contoh dari pola monopodial ini, yaitu pohon pinus, kelapa, dan juga cemara. Dan untuk fungsi adaptifnya yaitu untuk memberi kestabilan dan kekuatan mekanis dan juga mendukung tumbuhan agar tinggi. Selanjutnya yaitu pola simpodial. Untuk ciri-ciri pola ini yaitu yang pertama, pertumbuhan batang utama berhenti, misalnya karena berbentuk bunga atau ujungnya mati. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu pertumbuhan diteruskan oleh cabang lateral sehingga batang tanpa menyiku atau bentuknya tidak lurus. Nah, untuk ciri yang ketiga yakni cabang pengganti sering lebih besar dan juga dominan. Untuk contoh dari pola simpodial yaitu anggrek, mangga, dan juga tomat. Sedangkan untuk fungsi adaptifnya yaitu sebagai mendukung pembentukan banyak cabang dengan titik generatif yang melimpah. Selanjutnya terdapat pola dikotomi dengan ciri-ciri yakni titik tumbuh membelah dua bagian yang hampir sama besar dan juga hasil percabangannya seimbang, simetris, dan berulang. Untuk contohnya yaitu lumut, beberapa paku, dan juga alga makroskopis. Untuk fungsi adaptifnya yaitu memperluas permukaan fotosintesis dan menjaga keseimbangan tekstur. Selanjutnya terdapat pola percabangan polimorfik, di mana ciri-cirinya yaitu gabungan beberapa pola percabangan monopodial dan juga simpodial sesuai fase perkembangannya. Nah, untuk contohnya yaitu terdapat pada beberapa pohon angiosperma dan juga batang awalnya itu monopodial, selanjutnya akan bercabang dengan pola simpodial. Seperti itu. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan ataupun salah kata, mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.